Pemirsa, seorang ayah pasien di Rumah Sakit Siloam Palembang ditangkap dan dijadikan tersangka karena menganiaya perawat. Ya, pelaku emosi saat melihat anaknya mengeluarkan darah akibat bekas jarum infus dan menangis. Christina Ramauli, seorang perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, ditampar dan ditendang oleh ayah pasien hingga mengalami luka fisik. Perawat dan petugas keamanan berusaha melerai, namun emosi pelaku justru semakin menjadi. Tim penyidik Polrestabes Palembang pada Sabtu pagi telah menetapkan pelaku penganiayaan bernama Jason sebagai tersangka. Motif dari penganiayaan lantaran emosi, melihat anaknya menangis dan mengeluarkan darah setelah jarum infusnya dicabut oleh korban. Tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf kepada korban serta pihak Rumah Sakit Siloam. Pelaku berharap korban mencabut laporannya dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Mungkin juga sudah kelelahan karena sudah 4 hari saya harus menjaga anak saya, ditambah lagi di bulan Ramadan ini, dan juga bahwa dengan 4 hari ya semuanya saya tersulut emosi sesaat itu saja, dan saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Tersangka terancam pasal 351 KUHP dengan kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainis melaporkan. Ya, ini aksi kekerasan kepada perawat langsung viral di media sosial dan tagar Save Perawat Indonesia viral menyusul kasus penganiayaan perawat di Palembang tadi. Ya, warganet mengecam keras tindakan JT yang berbuat semena-mena. Tagar Save Perawat Indonesia telah ditweet lebih dari 18.700 orang dan menjadi trending di Twitter Indonesia. Pengguna Twitter menyesalkan tindakan JT yang dinilai tak berkeprimanusiaan. Terlebih pemirsa, pelaku adalah seorang bapak yang sepatutnya memberikan contoh baik kepada anaknya. Sedangkan di Instagram, lebih dari 5.000 warganet memasang tagar Save Perawat Indonesia dan tagar Stop Kekerasan Tenaga Kesehatan. Sama, warga menyayangkan tindakan pelaku. Sejumlah warganet juga meminta kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum meski pelaku telah meminta maaf agar memberikan efek jerah. Dan bagaimana perkembangan kasus penganiayaan perawat di Palembang? Sudah bergabung bersama Ainus Siang, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang, Mbak Berta. Selamat siang, Mas Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, pelaku sudah mengaku menyesal dan meminta maaf kepada korban. Namun apakah benar perawat ataupun juga korban ini melakukan salah prosedur pada saat melepas jarum infus? Mbak Deta, jadi dari informasi yang kami terima, memang yang pertama mengatakan bahwa pelaku itu terluap emosinya karena ada laporan dari istri pelaku yang juga ibunda dari ananda yang sedang dirawat. Yakni pada proses pencabutan jarum berakibat pada keluarnya darah. Namun hal ini masih kami dalami juga apakah itu karena memang salah prosedur atau sedikit meleset dari ketentuan atau pada saat pelaksanaannya karena ananda kan masih kecil, mungkin banyak bergerak sehingga ada prosedur yang bukan ada ketentuan yang tidak sesuai dengan semestinya. Namun terlepas dari itu memang akibat yang ditimbulkan semestinya tidak perlu sampai mengeluarkan kejadian yang bersama, Mbak Deta. Pak Irfan, kalau pelaku ini kan sebenarnya sudah meminta maaf di depan media. Sebenarnya pelaku ini sudah meminta maaf secara langsung kepada pelaku kah? Sudah bertemukah kedua belah pihak? Belum, Mas Fandi.
Jadi ketika kasus ini kejadian hari Kamis sore, kemudian hari Jumat pagi, hari Jumat siang kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Siloam. Kami lihat dari track recordnya memang pelaku sudah selesai melakukan semua kegiatan di rumah sakit tersebut. Kemudian kita cari di mana posisi pelaku berada. Alhamdulillah malam hari kita berhasil menemukan titik bahwa pelaku berada di daerah Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Kemudian petugas kami ke lokasi. Dari laporan petugas Pidum dan TK Polrestabes Palembang, memang pelaku kooperatif ketika dibawa ke kantor Polrestabes. Oke, jadi Sepanjang perjalanan pun memang sudah menyesali perbuatannya, namun karena ini merupakan delik pidana, jadi kami tetap akan melanjutkan perkara ini. baik, Pak Irfan, ini anak dari pelaku sudah dibawa keluar dari rumah sakit. Berarti ini artinya sebenarnya memang tidak ada gangguan medis yang terjadi akibat pencabutan infus terhadap anak kecil tersebut. Iya, jadi alhamdulillah anaknya itu sudah sehat, sehingga pihak rumah sakit sudah membolehkan pulang. Dalam proses kepulangan inilah memang harus ada yang obat-obatan diselesaikan, infus dilepas, seperti itu saja sebenarnya Mas Pandi. Mungkin dalam prosesnya ada sedikit yang kurang pas gitu, sehingga terjadi ekses berdarah di lokasi. Itu yang membuat pelaku dihubungi oleh istrinya, mungkin juga ada pekerjaan yang besar, mungkin juga sudah lelah di sana, sehingga pelaku sampai ke kamar 6026 di mana Ananda dirawat, emosinya sangat tinggi. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, di mana pelaku melakukan kekerasan, menampar pipi suster CR, kemudian juga sudah dijelaskan juga masih menjambak, kemudian ketika suster CR meminta maaf sambil berlutut, juga pelaku bukan menendang ya, istilahnya mendorong dengan kakinya, sehingga sang suster terpelanting. Hal ini yang menjadi viral di media sosial, sehingga kami merasa perlu untuk segera melakukan penangkapan, dan saat ini pelaku sudah kami tahan. Kalau untuk korban sendiri, pada saat dianiaya seperti itu, apakah sempat melakukan perlawanan? Tidak. Baik, Ya, jadi pasrah dipukulin perlawanan. seperti itu ya Pak ya? Ya, dari saksi langsung berusaha dikeluarkan oleh teman-teman pelaku karena masih kesal, dijabak lagi seperti itu. Mengalami luka di bagian mana saja untuk korban? Untuk luka di bagian pipi, kemudian perutnya katanya sakit dari hasil. Sekarang korban sedang dirawat di rumah sakit tempat mereka bekerja. Kita sama-sama berdoa semoga suster CR ini cepat sembuh sehingga bisa cepat lagi melayani masyarakat Kota Palembang. Baik, Pak Irfan, penetapan tersangka ini, kalau kasus seperti ini sebenarnya haruskah menunggu delik aduan dari korban, atau memang petugas kepolisian ini berinisiatif untuk melakukan penangkapan setelah video ini viral? Bagaimana sebenarnya Pak Irfan? Oh tidak, jadi kita tidak menunggu viral atau tidak viral ya Mas Pandi ya. Nah, jadi ketika ada laporan dari pihak rumah sakit, tentunya kita dalami. Kita juga datang ke rumah sakit, kemudian sore hari, ini kan viralnya jam 3 sore kemarin kalau tidak salah. Kita memang berencana menangkap malam hari, dengan pemikiran kita mempunyai alat yang bisa mendeteksi di mana korban berada. Siang hari, berdasarkan info yang kami terima, tersangka JT ini adalah pedagang onderdil, yang mungkin beliau akan berpindah-pindah tempat. Sehingga dengan pertimbangan itulah, Polrestabes Palembang mengambil waktu malam hari dengan asumsi yang bersangkutan sudah kembali ke rumah. Sehingga ketika kami dapat ke rumahnya, memang ternyata tersangka sudah ada di rumah dan bisa kami ambil. Seperti itu. Baik, bagaimana respon pihak rumah sakit saat ini? Apakah tetap melanjutkan ke jalur hukum walaupun pelaku sudah meminta maaf? Kalau di jalur hukum itu kewenangan penyidik ya Mbak ya. Jadi kita tetap melaksanakan ini sesuai dengan ketentuan hukum. Pihak rumah sakit tapi mungkin tidak diminta pun kita akan melanjutkan ini proses hukum. Karena ini merupakan perbuatan tindak pidana Mbak Desa ya.
Oke, Sekian. terakhir singkat saja Pak Irfan, pasal yang dikenakan kepada pelaku dan ancaman hukuman penjaranya berapa lama, Pak? Ya, pasal yang kita kenakan sementara adalah pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman pidananya kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Dan kami berencana juga akan menjungtokan dengan pasal 206 tentang pengerusakan, di mana memang pelaku saat itu melemparkan handphone salah satu rekan korban yang mencoba untuk merekam sehingga cukup rusak. Baik. Dan intinya Mas Fadi, Mbak Deta, di sini di bulan Ramadan yang baik ini, intinya kita sama-sama menahan emosi, jangan sampai emosi sesaat yang meledak di waktu yang tidak tepat, berakibat fatal bagi kita semua, dan tidak baik juga bagi kehidupan kita sebagai masyarakat. Gitu Mas Fadi, Mbak Deta ya. Baik, pesan yang baik di bulan Ramadan harus bisa menahan emosi. Dan Pak Irfan, kita akan tunggu bagaimana hasil penyelidikan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, setelah jeda berikut kita punya informasi terkait dengan maraknya masker medis palsu yang beredar. Ya, lalu apa bahayanya dan bagaimana membedakan masker medis dan juga masker palsu? Kami akan bahas usai jeda.